Hai, what's up my friend? Kembali lagi di kanal YouTube Muda dan Berani. Sebelum menyimak video kali ini, alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui lebih banyak ilmu mengenai sejarah yang akan kami bagikan di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah singkat 7 jenderal korban kebiadaban PKI. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Gestapo atau gerakan 30 September 1965, yang mana gerakan ini menjadi salah satu peristiwa terbesar yang terjadi di Indonesia. Did you know about the attempted coup of September 30th in advance? Saat itu, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, Letkol Untung Samsuri, ia memerintahkan pasukan dari Resimen Cakrabirawa untuk menculik sejumlah jenderal petinggi Angkatan Darat, yang kemudian kini para korban dikenal sebagai pahlawan revolusi, yang hingga kini terus dikenang oleh masyarakat. Saat itu, jasad mereka ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lubang Buaya menjadi saksi bisu di mana ketujuh jenderal tersebut diberlakukan kejam pada saat tragedi G30 SPKI. Lokasi ini pun menjadi saksi sejarah kekejian Partai Komunis Indonesia. Sumur Lubang Buaya merupakan sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter dan menjadi sumur maut bagi para korban kebiadaban PKI. Saat itu para korban yang dibuang ke dalam sumur berada dalam kondisi saling bertumpuk, sebab sumur tersebut memiliki diameter dengan ukuran yang sangat kecil, yang mana sumur maut Lubang Buaya hanya mampu memuat satu badan. Sebelum peristiwa mengenaskan itu terjadi, Partai Komunis Indonesia atau PKI telah melakukan beberapa persiapan, dimulai dari melatih pemuda rakyat dan gerakan wanita Indonesia atau Gerwani. Pemuda rakyat merupakan organisasi sayap kanan dari PKI. Dikutip dari Victor M. Fitch, kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi. Ketua Komite Jakarta Raya PKI, Nyono, kala itu berencana mengerahkan kekuatan paramiliter cadangan yang terdiri dari 2000 anggota pemuda rakyat untuk membantu menghabisi para jenderal. Sebanyak 2000 anggota pemuda rakyat bahkan telah menjalani latihan militer oleh Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI di Lubang Buaya. John Rosa juga mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal, menyatakan bahwa Lubang Buaya dulunya merupakan kawasan kebun karet yang tak berpenghuni. John Rosa menuliskan, sejumlah pasukan berkumpul di Lubang Buaya pada 30 September malam. Kemudian mereka mendapat perintah untuk menculik 7 jenderal yang diduga anggota Dewan Jenderal. Komandan Batalion 1 Letkol Untung Samsuri, dia adalah seorang yang bertanggung jawab atas gerakan G30 SPKI atas isu liar akan adanya KOP pada Presiden Soekarno saat pertemuan Dewan Jenderal pada 5 Oktober. Maka dari itu dia merekrut sebagian pasukan Cakrabirawa untuk menjadi anak buahnya dan terlibat dalam gerakan 30 September. Sebab menurut Untung 30 September akan menjadi momen yang tepat untuk menindak para jenderal yang tidak loyal pada presiden, yang mana menjelang 5 Oktober para jenderal Angkatan Darat yang akan menjadi sasaran penculikan kemungkinan besar berada di Jakarta untuk menghadiri acara. Artinya tidak sulit untuk menjangkau para jenderal itu selama masih berada di Jakarta. Eksekusi gerakan G30 SPKI. Untung lalu mengontak bekas anak buahnya di Kodam Diponegoro. Berbekal isu KOP tersebut, Untung kemudian membentuk 3 kelompok kepemimpinan perwira Cakrabirawa. Yang pertama Pasupati, kedua Bima Sakti, dan ketiga bernama Pringgodani. Ketiga pasukan ini memiliki peranannya masing-masing dalam operasi penculikan dan pembinasaan para jenderal yang disangka ingin melakukan KOP terhadap Soekarno. Pasupati adalah pasukan yang bertugas untuk menculik dan membunuh secara langsung ketujuh jenderal Angkatan Darat yang akan diculik. Bima Sakti adalah pasukan yang bertugas di Jakarta Pusat. Mereka berjaga di kawasan Medan Merdeka dekat Monumen Nasional atau Monas. Dan Pringgodani adalah pasukan yang bertugas untuk mempertahankan pangkalan Halim Perdana Kusuma dan mengamankan Presiden Soekarno bila berada di instalasi militer. Akibat dari serangan tersebut, berikut ketujuh jenderal yang menjadi korban kebiadaban PKI. 1. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani lahir di Jenar Purworejo pada 19 Juni tahun 1922. Pada 1962, ia diangkat Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Darat ke-6, menggantikan Abdul Haris Nasution. Ahmad Yani sempat ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan di Kansas. Beliau juga memiliki kemampuan operasi gabungan yang pertama kali dipraktekkan dalam menumpas bom pesta di Sumatera Barat. Di akhir cerita, akhirnya peristiwa kelam itu terjadi.
Berdasarkan penjelasan dari pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno, beliau mengungkapkan saat peristiwa itu terjadi, pasukan Cakrabirawa datang menyerang masuk melalui pintu belakang dan mereka langsung membunuh sang jenderal. Sementara itu pasukan yang lain berusaha menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani. Saat itu Jenderal Ahmad Yani yang diculik dan dibunuh, lalu jenazahnya dibuang ke lubang buaya. Kemudian ia meninggal dalam usia 43 tahun. Kemudian pada 5 Oktober 1965 Ahmad Yani dianugerahi pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan menjadi Anumerta. Dan sebagai penghormatan kini nama beliau diabadikan sebagai sejumlah nama jalan di berbagai daerah di Indonesia. Dua, Maijen R. Suprapto. Maijen R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni tahun 1920. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, ia sempat ditawan dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun beliau berhasil kabur. Terakhir kali ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Dan kisah penculikan beliau bermula pada pukul 4.30. Keesokan harinya di tanggal 1 Oktober, tiba-tiba rombongan penculik menghampiri rumah beliau. Kemudian pasukan itu meminta Suprapto untuk menemui Soekarno. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Namun Maijen Suprapto dibawa ke lubang buaya dan di sana beliau dianiaya dalam keadaan tubuh yang terikat. Selanjutnya jenazahnya dimasukkan ke lubang buaya. Usai ditemukan, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan kini namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. 3. Maijen MT Haryono. Mas Tirto Darmo Haryono merupakan pahlawan revolusi yang lahir di Surabaya pada 20 Januari tahun 1924. MT Haryono menguasai 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda. Berkat kemampuannya tersebut, ia sering dibutuhkan dalam perundingan dengan pihak Belanda maupun Inggris. MT Haryono sempat bertugas di Belanda sebagai atas militer Indonesia. Kemudian ia kembali ke Indonesia untuk menjalani beragam tugas. Hingga akhirnya pada 1964, beliau diangkat Presiden Soekarno sebagai Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Waktu berlalu, tepatnya di tanggal 1 September 1965, MT Haryono menjadi salah satu jenderal yang hendak diculik. Pada saat di rumahnya, Maijen Haryono berusaha melawan segerombolan orang yang ingin menculiknya. Namun karena jumlah lawan yang begitu banyak, apa daya Maijen Haryono tidak mampu untuk melawannya. Akibatnya sejumlah peluru menyerang di tubuhnya dan hal itu membuat Maijen Haryono meninggal dunia. Kemudian tubuhnya diseret dan dibawa dengan menggunakan truk, lalu jenazahnya dimasukkan ke lubang buaya. 4. Maijen S. Parman. Maijen S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus tahun 1918. Semasa hidupnya ia juga pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1951. Selama karirnya dalam dunia militer, S. Parman pernah menduduki berbagai jabatan penting seperti menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta pada Desember tahun 1945. Kemudian Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya di tahun 1949 dan dilanjut Kepala Staf G di tahun 1950. Dan beliau juga pernah ditunjuk menjadi Atas Militer Republik Indonesia di London di tahun 1959. Kemudian pada saat S. Parman menjabat sebagai Asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat dengan pangkat Mayor Jenderal, beliau gugur pada 1 Oktober di tahun 1965 dalam pemberontakan G30 SPKI. Yang dimana saat peristiwa itu terjadi, Maijen S. Parman diculik pada saat beliau sedang berganti pakaian di kamar tidurnya. Kemudian beliau dibawa ke lubang buaya untuk dihabisi. 5. Brigjen D.I. Panjaitan. Donald Izakus Panjaitan lahir di Sitorang, Balige pada 10 Juni 1925. Mengutip dari situs Pemprov DKI Jakarta, D.I. Panjaitan merupakan sosok yang gemar musik klasik dan merupakan penganut Protestan yang taat. Sesudah pengakuan kedaulatan, beliau ditunjuk sebagai Kepala Operasi di Medan, lalu dipindahkan ke Teritorium 2, Sumatera Selatan. D.I. Panjaitan juga pernah menjabat sebagai Atas Militer di Bonn, Jerman Barat. Untuk selanjutnya, beliau ditugaskan sebagai Deputi 1 Kasat dengan pangkat Kolonel. Dan akhirnya beliau gugur dalam peristiwa gerakan 30 September itu. Brigjen D. Panjaitan diculik pada 1 Oktober waktu subuh. Pasukan tersebut mengepung rumahnya dari segala penjuru arah. Ia mengira pasukan itu ditugaskan untuk menjemputnya guna menemui Presiden Soekarno. Saat ia mulai bersiap-siap untuk pergi, pasukan itu justru menembaki barang-barang yang ada di rumahnya hingga hancur dan berserakan.
Melihat kejadian itu, sang Brigjen turun dari lantai 2 ke halaman rumah untuk menemui pasukan tersebut. Sebelum menemui pasukan tersebut, beberapa kali ia diperingatkan untuk menggunakan kekuatan para penjaga rumah, namun beliau menolaknya, sebab ia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Namun naasnya, ketika ia melawan, ia langsung ditembak oleh pasukan tersebut dan langsung membawanya pergi. 6. Brigjen Sutoyo Siswodiharjo. Pahlawan revolusi Sutoyo Siswodiharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 23 Agustus tahun 1922. Sebelum menjadi tentara, beliau sempat menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kabupaten Purworejo, namun berhenti dengan hormat pada tahun 1944. Pasca proklamasi kemerdekaan, beliau masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bagian kepolisian yang kini berkembang menjadi Korps Polisi Militer. Kemudian pada Juni 1946, beliau diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto yang ketika itu masih menjadi Komandan Polisi Tentara. Sutoyo terus mengabdikan diri di lingkungan CPM usai pengakuan kedaulatan pada tahun 1954. Lalu ia diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer. 2 tahun kemudian ia bertugas di London sebagai Asisten Atase Militer RI untuk Inggris. Dan di akhir kisah, Sutoyo menjadi korban G30 SPKI yang mana jenazahnya dibuang di lubang buaya. Kala itu pasukan datang ke rumah Sutoyo untuk mengamankan lokasi di sekitar rumahnya dengan melarang semua orang untuk masuk ke rumahnya, dan sekaligus membuat para penjaga rumah menjadi tak berdaya. Kemudian para pasukan memaksa pembantu untuk memberikan kunci agar dapat bertemu dengan Sutoyo, dengan alasan Brigjen Sutoyo diminta Pak Soekarno ke Istana Kepresidenan. Lalu dengan tangan terikat dan mata tertutup, para pasukan tersebut menculik beliau dengan menggunakan sebuah truk lalu menurunkannya di sebuah rumah di dekat lubang buaya. Dan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, terdengar suara tembakan dari rumah tersebut. Kemudian jenazah Brigjen dimasukkan ke lubang buaya dan ditutup dengan menggunakan daun dan sampah. 7. Letu Pierre Andreas Tendian. Pierre Andreas Tendian merupakan anggota TNI Angkatan Darat berpangkat kapten yang lahir di Jakarta pada 21 Februari tahun 1939. Ia merupakan ajudan Menko Hankam Jenderal Ahan Nasution. Berkat ajudannya ini, Jenderal Ahan Nasution berhasil lolos dari penculikan pada gerakan 30 September. Pierre Tendian diculik dan ditembak mati di lubang buaya. Laki-laki keturunan Prancis ini sebenarnya bukanlah sasaran penculikan. Namun Tendian yang saat itu sedang berada di rumah Jenderal Ahan Nasution yang merupakan atasannya. Secara tiba-tiba datanglah rombongan penculik yang dimana mereka bertanya pada Tendian apakah dia adalah Ahan Nasution. Tanpa ragu Tendian menjawab, "Ya, sayalah Jenderal Ahan Nasution." Meski ia tahu resikonya, tindakan ini sengaja ia lakukan agar sang jenderal selamat. Dan benar saja, akibatnya Pierre Tendian ditemukan telah meninggal dunia di lubang buaya. Itulah sedikit kisah dari ketujuh jenderal yang sekarang dikenang sebagai pahlawan revolusi. Dan mungkin jika kalian tertarik, di lain kesempatan kami akan membahas satu persatu biografi mereka secara lebih terperinci. Semoga sejarah kali ini dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi kita di masa yang akan datang. Dan pastinya kita semua berharap agar kesalahan yang terjadi di masa lalu tidak terulang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.